Horas, horas, Bali G Academy. Oke, beberapa hari yang lalu saya menonton di sebuah TV swasta, ya, bagaimana Refli Harun itu menyatakan, ya, bahwa untuk membedakan foto di ijazah Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi, itu dengan gampang katanya. Inilah, ya, orang yang nggak pernah belajar matematika advance, matematika teknik lanjut, dengan enteng mengatakan kita lihat jarak antar mata, bentuk hidung, bibir, berkumis, ya. Apalagi dia bilang rambut belakangnya sekarang tidak, ya. Jadi dia memandang enteng sekali ilmu, ya, ilmu tingkat lanjut dalam pencocokan dua citra wajah. Ya. Padahal bukan bidangnya, tetapi dia gampang sekali menyimpulkan dengan ketiadaan pengetahuan dan keahlian di bidang itu. Ya. Inilah, ya, penyesatan publik oleh seorang pengacara yang seharusnya hati-hati, ya, dalam membuat statement, menyimpulkan, apalagi ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan dan keahlian dia. Belajar hukum, tetapi seolah-olah dia sudah belajar matematika teknik yang mendasari pencocokan dua citra wajah, apalagi berbasis neural networks atau jaringan saraf tiruan. Ya, inilah saya berikan sejumlah variabel, ya, biar Refli Harun tahu betapa rumit dan kompleks, ya, pencocokan citra wajah antara dua citra wajah itu tidak sesederhana pengamatan mata visual gitu loh. Itu berbasis fitur embedding features yang merupakan yang dasarnya adalah matematika, terutama matrix. Ya. Yang pertama adalah akuisisi citra, ya, dan validasi. Harus kita cari tahu dulu resolusinya berapa, ya, dalam gambar itu. Sharpness-nya bagaimana, tingkat ketajamannya, baru kompresi JPEG-nya bagaimana, kompresi citra digitalnya bagaimana. Sebelum kita lakukan pencocokan citra wajah itu, kita harus lakukan apa yang dinamakan dengan pre-processing dalam digital image processing itu, atau pra pemrosesan atau pra pengolahan. Ya, itu tahap pertama. Terus tahap yang kedua, ya, kita harus memilih apakah model face detector yang dipilih dalam ArcFace, ya. Yang pertama, apakah dia menggunakan retina face, apakah dia menggunakan CNN, convolutional neural networks, atau menggunakan model lainnya. Itu model neural networks yang digunakan sehingga bisa dideteksi bounding box dari wajah tersebut sebelum dilakukan pencocokan menggunakan ArcFace. Ya, pada tahap yang kedua ini terdeteksilah bounding box wajah, terus landmarks, facial landmarks-nya itu terdeteksi juga. Biasanya 5 atau lebih. Terus bisa kita kalkulasi confidence score-nya berapa gitu. Itu masih tahapan kedua, ya, Refli Harun. Ini tahapan-tahapan yang benar. Biar jangan Anda merasa bahwa ketika Anda melihat dua wajah langsung mengerti ini berbeda apanya. Padahal Anda nggak tahu, ya, lebar antar jarak mata itu pun kalau kamera angle-nya berbeda bisa melebar atau menyempit. Tergantung dari kamera angle, sudut kamera. Ya, apakah dia mengarah ke atas, mengarah ke bawah, kiri atau kanan. Waduh, parah, ya. Dengan enteng Anda mengatakan itu dengan mudah mengidentifikasi. Kalau pakai mata, artinya apa? Ya, keakuratan itu bergantung pada apa yang diinginkan otak. Otak Anda bisa Anda perintah, oh ini tidak cocok, oh ini jarak antar mata itu berbeda.
karena bias connecting the dots, ya, tidak objektif, makanya menggunakan algoritma itu. Ya. Terus ya tahapan ketiga adalah face alignment, penyejajaran wajah perlu dilakukan, ya, yaitu landmark yang saya sebutkan itu 5 biasanya landmark, ya, landmark facialnya atau facial landmarknya. Yang pertama biasanya landmarknya adalah mata kiri untuk penyejajaran. Yang kedua mata kanan. Yang ketiga ujung hidung. Yang keempat sudut bibir kiri. Yang kelima sudut bibir kanan. Ya, itulah tahapan ketiga. Ya, sehingga penyejajaran hasil face alignment ini itu bisa dilakukan ya berdasarkan facial landmark itu. Umumnya menggunakan similarity transformation, transformasi kesebangunan. Itu ya menggunakan apa? Ya, sehingga variasi-variasi rotasi, translasi dan penskalaan itu bisa dinormalisasi. Itu tahapan yang keempat. Jadi banyak tahapannya. Ya. Tahapan yang ketiga itu ya, yang keempat ya normalisasi citra, ya citra hasil dari alignment itu ya facial alignment itu harus dinormalisasi. Tahapannya mengkonversi citra tersebut menjadi RGB, ruang warna RGB, ya red, green, blue. Baru kita normalisasi nilai pixelnya berapa, apakah 8 bit, 16 bit dan seterusnya. Setelah itu kita lakukan min subtraction, pengurangan rata, sehingga ya tidak ada nilai yang sangat tinggi maupun yang sangat rendah, apalagi nilai minus. Itu ya. Baru yang keempat kita lakukan, kita ukur standard deviation. Baru kita normalisasi. Gitu loh, normalisasi deviasi standar. Itu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam ArcFace, ya. Selanjutnya yang kelima baru dilakukan ekstraksi fitur. Ya, fitur-fitur itu di dalam 2 citra itu diekstraksi menggunakan yang umum ya dalam ArcFace itu yaitu menggunakan model CNN, Convolutional Neural Networks. Bagi mereka yang belajar sains atau engineering, tentu operasi konvolusi ini sudah tahu, ya. Operasi matematika konvolusi, khususnya yang digital image processing pasti tahu, ya. Operasi konvolusi, ya. Nah, jadi setelah itu, ya, apakah backbone-nya nanti ditentukan, ya, dalam CNN ini, Convolutional Neural Networks ini nanti punya backbone apa? ResNet 50, ResNet 100 misalnya, terus Mobile FaceNet maupun lainnya. Jadi banyak tahapan itu baru yang kelima ekstraksi fitur. Ya, biasanya ya layer awal tuh ya dalam CNN Convolutional Neural Networks itu layer awalnya misalnya deteksi tepi wajah dulu, ya tepi wajah itu dideteksi, baru yang berikutnya garis-garis rambut ini juga dideteksi, garis-garis rambut gitu. Terus layer tengahnya ya middle layernya itu bentuk mata, bentuk hidung, terus kontur bibir itu untuk layer tengah, ya. Baru layer dalam itu struktur anatomi wajah, hubungan geometris antar fitur wajah, baru identitas antar individu, ya ras, warna kulit dan lainnya dan lainnya. Tahapan keenam adalah pembentukan face embedding. Inilah fitur yang didapatkan, ya. Output dari CNN, ya, Convolutional Neural Networks itu berupa 512 satu dimensi ya, 512 floating point numbers. Ya, dimensinya 512, isi setiap elemen di dalam embedding feature itu adalah
floating point numbers, yaitu pecahan, nilai-nilai pecahan. Tetapi setiap embedding features itu berdimensi 512, satu kali 512 gitu. Jadi semakin mirip dua embedding features itu, semakin besar peluang bahwa itu adalah orang yang sama. Itu embedding features-nya yang dibandingkan dengan cosine similarity dan lainnya ya. Baru yang tahapan yang ketujuh dilakukan L2 norm, ya, normalisasi L2 ya. Rumusnya biasanya adalah A sama dengan A dibagi absolut dari A untuk normalisasi atau L2 norm itu, L2 norm. Sehingga magnitude yang dihasilkan ya dari embedding features tadi itu yang berdimensi 12 itu magnetnya tidak memengaruhi hasil normalisasi itu ya. Yang kedua, arah vektornya bisa dibandingkan. Yang ketiga, seluruh embedding features itu berada dalam hypersphere yang terbatas sehingga perlu dilakukan L2 normalization. Baru yang ke-8 kita hitung loss-nya, arc phase loss-nya ya. Di situ dihitung misalnya menggunakan softmax ya, softmax threshold, yaitu berupa cosine dan mengubahnya menjadi cosine similarity dalam bentuk cosine gitu ya, untuk dilakukan proses similarity ya. Nah, ini untuk membuat supaya identitas yang sama nanti embedding features-nya semakin dekat. Ya, misalnya begini, satu embedding feature, citra wajahnya, wajah lainnya begini, jadi semakin rapat. Ya. Ya. Setelah itu dilakukanlah cosine similarity dari hasil arc phase loss tersebut. Ya, dihitunglah cosine similarity, rumusnya gampang ya. Similarity sama dengan misalnya ada dua embedding feature-nya A dikali embedding feature B dibagi absolut dari A, absolut dari B gitu ya. Itu aja. Terus dibuatlah keputusan setelah itu ya, langkah terakhir threshold decision gitu loh. Misalnya kalau beda usia terlalu jauh 30-40 tahun, maka cosine similarity-nya ya 0,35 atau 35%. Ya, kalau dia jaraknya 10 tahun mungkin 40-50%. Begitu. Kalau misalnya jaraknya dekat, tahun yang sama atau cuma tahun lalu, ya mungkin cosine similarity-nya 60-70%. Gitu ya. Jadi nggak bisa disimpulkan hanya karena pengamatan mata visual. Ada juga ahlinya itu yang dibawa oleh Refli Harun bilang itu harus di bawah 80%, di atas 80% cosine similarity-nya. Lah kalau beda usianya sudah 30-40 tahun, mustahil 80%. Dasar nggak pernah nulis buku ataupun paper ya. Oke. Jadi tadi simpulkan ya, variabel yang memengaruhi hasil, pertama resolusi citranya, ada derau atau enggak, posisi apa, makanya dia perlu dilakukan face alignment di dalam program. Posisi kepalanya begini atau begini atau begini atau begini, itu harus dilakukan face alignment ya. Terus ekspresinya juga memengaruhi, beda usia juga, usia berapa ya. Ada kamera angle-nya bagaimana, ada shadow bagaimana, ada pencahayaan yang berlebih bagaimana, sehingga menghilangkan sebagian fitur atau gradasi dalam citra wajah. Jadi banyak sekali yang, apalagi kalau saya ceritakan evaluasi kinerja sistem di dalam ArcFace ataupun yang berbasis CNN dengan framework misalnya ResNet 50 maupun 100 ya. Ya nggak mungkin Refli Harun tahu apa itu FMR, apa itu TMR misalnya kan. Dalam matriks itu ada false match rate ya. False match rate
FMR misalnya, false non-match rate misalnya, ya FNMR itu untuk kondisi false. Untuk kondisi true misalnya ada true match rate, ada true non-match rate, ya TMR maupun TPR, true positive rate, true negative rate, dan lainnya. Jadi banyak gitu loh. Film itu pun harus kita evaluasi kinerjanya, kinerja dari sistem itu, sistem pencocokan citra wajah itu. Makanya ya di dalam buku saya yang baru ya, saya menyimpulkan, saya membandingkan juga itu loh. Kalau yang diklaim bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu adalah Dumatno, itu jauh di bawah 35%. Itu loh kecocokannya. Ya, jadi nggak bisa lagi diklaim itu adalah Dumatno karena saya menggunakan tahapan-tahapan tadi itu berikut dengan model yang sudah di pre-train, dilatih dengan dataset seluruh wajah dari Eropa, Asia, Black, dan lainnya gitu loh. Asia terutama sudah dilatih. Jadi kapasitas dari atau keakuratan dari model ArcFish itu kapasitasnya 500 megabyte atau setengah terabyte. Jadi ya sudah sangat akurat. Saya bandingkan dengan Dumatno, cuma 20-an% kecocokannya. Jadi tidak cocok, ambang batasnya kalau tertulis dalam jurnal maupun paper untuk beda usia yang tinggi, ya 35% minimum. Nah, saya bandingkan dengan foto di ijazah Pak Jokowi dengan foto ketika beliau menjadi presiden, ya selisih 30 sampai 40 tahun itu 57 sampai 58%. Jadi sudah hampir mencapai titik maksimal 60%. Begitu juga saya bandingkan untuk foto muda maupun versi tua dari Pak Prabowo Subianto, Bu Megawati, Pak Luhut Binsar Panjaitan dan lainnya ya, figur-figur publik nasional tersebut. Ya, itu dalam rentang 40 sampai 60%. Kalau saya bandingkan dengan foto orang lain, misalnya foto muda Pak Jokowi dengan foto tuanya Pak Prabowo dan berikutnya dengan yang lainnya, ya pasti di bawah 35%, artinya not match. Udah begitu. Jadi bukan kesimpulan tanpa bertanggung jawab dari Refli Harun, hanya mengamati mata, pakai mata. Oh itu bentuknya belah tengah. Itu dulu berkumis atau enggak, bukan begitu Refli Harun dalam pencocokan citra wajah secara ilmiah. Anda itu kok nggak takut sih diketawai? Belajar aja hukum bidang Anda, ya, karena bidang ini terlalu teknis bagi Anda. Basisnya very mathematics, ya, very mathematics. Anda mencocokkan ortogonalitas, menguji ortogonalitas dua vektor aja pun saya bilang nggak tahu nanti. Ya. Bagaimana mengekstraksi 500 variabel feature itu 512 dimensi, apalagi. Ya. Apalagi menormalisasi skala, rotasi, translasi, aduh udahlah itu bukan bidangmu. Jadi tolonglah jangan menunjukkan kebodohanmu ke depan publik. Gitu loh. Biarkan nanti dengarkan ahli di persidangan. Ya silakan bantah itu. Gitu. Ya, tapi jangan bodohi publik dengan pengetahuanmu yang bukan hanya minim, tapi nol tentang pencocokan citra wajah itu. Gitu. Malu kita, malu. Anda semakin lama semakin bocor. Gitu loh. Ya, semakin lama semakin tidak mau tahu, tidak tahu malu, mempermalukan dirinya sendiri. Ya. Banyak pakar di luar sana, Refli Harun, yang diam dan menertawakanmu. Ya, karena pencocokan citra wajah ini dipelajari di semua jurusan teknik elektro, jurusan teknik informatika, di MIPA, ya, di Fakultas MIPA juga, ilmu pengetahuan alam, ya, sains juga. Dan mereka akan tertawa terpingkal-pingkal.
Ini orang nggak ada basis pengetahuan, tapi bisa dengan enteng. Ya kita dengan gampang membedakan foto Pak Jokowi atau bukan. Kenapa sekarang belah pinggir, dulu belah tengah, dulu kumis, sekarang enggak. Ya kumis bisa dicukur, ya, ya kan? Dulu berkumis tebal, sekarang berkumis tipis. Ya apa masalahnya? Itu kan ada faktor DNA dan lainnya gitu loh. Bukan begitu cara ilmiahnya. Memalukan kamu. Parah. Ya, tolonglah jangan masuki domain ya wilayah-wilayah pengetahuan yang Anda tidak miliki. Malu kita, pengacara ya sudah sidik ke pasal-pasal hukum. Ya, jangan ke arah domain yang mempermalukan dirinya justru. Semangat, horas.